kan operator ya. Iya, biar Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagi warga Singosari yang belum kenal ya Pak Hari. Nama saya Pak Hari ya, saya ownernya media Warisbi, Warung Informasi Bisnis. Dulu saya bekerja di pemerintah Kabupaten Malang ya, di Dinas Kominfo. Sekarang berubah menjadi Komdigi. Ya, jadi komunikasi dan digital. Nah, dulu saya pembina KIM. Ya, Masih ingat ini Ya. salah satu binaan saya. Saya itu ingin mengalahkan pemikirannya Pak Dayat ini susah Pak. Pak Dayat ini gambarnya orangnya terlalu kritis. Makanya untuk kali ini saya ingin mendapat yang informasi. kritikan-kritikan tajam tentang pemikiran-pemikiran saya. Terbalik ini, harusnya guru ini ngajari. Saya murid ini. Dulu saya anggota KIM. Nah, saya kalau baca saya dulu anggota KIM. Yang memperkenalkan pertama kali ya waktu itu Pak Hari masih dinas di Dishub Kominfo. Dishub Kominfo. Ya, bagian pembina KIM se Kabupaten Malang. Malang Raya dong. Malang Raya ya. Jawa Timur. Oh gitu, iya. Saya kan pernah menjadi ini percontoh tingkat Jawa Timur. Iya. Saya juga pernah diundang dari kabupaten di luaran sana ya, juga di kota saya juga sering diundang sebagai pembina juga ya, di Batu saya juga pernah. Itu kan Malang Raya. Oh iya. Ya boleh. Cuman yang masih konsisten ya terkait dengan KIM ya, itu ya sampai pensiun gamanya saya masih bicara KIM. Ya, soalnya apa? Saya melihat kelompok informasi masyarakat ini ibarat bentuk itu sampai sekarang itu belum jelas. Bentuk KIM itu koyo opo? Ya, bentuk KIM itu opo koyo? Ini kan bentuk ini ya. Ya, di saat dikasih kopi berarti ini kan yang kita minum kan secangkir kopi. Berarti secangkir kopi judulnya ya kopi ya. Jangan seperti kongguan yang sering kita lihat ya. Sinarengina. Pada umumnya seperti itu. Pada umumnya. Nah, selama ini itu belum ada ya. KIM itu yang akhirnya itu bisa mengindonesia. Makanya sekarang saya lagi bikin satu gagasan bagaimana KIM nanti betul-betul mengindonesia ya, punya keseragaman dan bentuknya jelas ya. Bentuknya jelas, terus kemanfaatannya juga clear untuk masyarakat ya pasti. Untuk masyarakat. Soalnya KIM ya, kelompok informasi masyarakat itu kan visioner saya dengan Warisbi itu bagaimana dengan informasi masyarakat sejahtera, ya kan? Nah, berarti KIM ini wadahnya semua. Oke, ini saya potong dulu. Ya. KIM informasi masyarakat. Kira-kira masyarakat itu kalau kita masuk untuk bisa ya mensejahterakan masyarakat, kita masuk di informasi ataupun masuk di YouTube seperti yang di foto Bapak itu gimana? Kira-kira masyarakat ada di situ gimana? Punya linknya atau gimana? Jadi konsep sampean kan bagaimana sih Pak Hari memberikan penajaman ya, apa sih dengan informasi ya, terus masyarakat terus ya, kan gitu ya. Nah, di saat kita bicara informasi itu sebenarnya itu sudah menjadi kebutuhan ya, seperti air. Benar. Jadi orang bangun tidur itu sudah informasi yang dia pegang HP-nya pasti buka ya informasi. Pertama itu ya, yang kedua gini, misalkan ya sudah alami mau mandi airnya ada nggak, waduh PDAM-nya mati. Ini kan informasi yang kita minta. Iya kan? Belum juga misalkan ya banyak lah ya. Jadi kaitannya dengan informasi itu. Berarti kebutuhan informasi ini sudah menjadi kebutuhan vital bagi masyarakat. Makanya di saat kita mendesain sebuah informasi,
ya, yang akhirnya bisa mewujudkan masyarakat sejahtera tadi namanya. Sekarang ini kan sudah zaman digital, ya. Makanya sekarang namanya Kominfo-nya itu Komdigi, Komdigital, ya. Berarti sudah di dunia digital ya, dunia internet segala macam. Sekarang masyarakat itu rata-rata sudah berabonemen, ya kan? Nah, makanya saya bicara YouTube. Ya, YouTube biasanya dirasiokan YouTube itu adalah tontonan durasi panjang. Atau YouTube lebih ke karya sebuah kreator yang ditampilkan. Dan YouTube lebih ke ada spesifikasi. Selama ini kan misalnya kalau YouTube yang paling rame sing sampai saiki sampai detik ya urusan dukun santet. Kayak Batin Caritin ya, kayak Kusidris. Saya kira kalau YouTube itu tergantung algoritma yang sering dibuka ya, akhirnya yang tampil ya itu. Nah, kalau Pak Hari bilang yang ramai dukun santet, berarti mungkin Pak Hari dukun santet. Ya? Kalau saya lebih ke budaya. Pertanian sekarang. Pertanian. Iya. Saya lebih info Singosari ya Mas. Belajar ke pertanian. Iya, kalau saya memang channel saya info Singosari, cuman untuk keseharian saya sekarang lagi tertarik di dunia pertanian. Jadi yang sering muncul akhirnya di YouTube itu, Pak. Algoritmanya ya ke pertanian. Iya, gitu ya. Lah sering dibuka itu ya wis iku ya. Iya. Lah sering dibuka itu misalnya iya. Iya, seperti itu. Ipin Upin terus. Anak-anak gitu. Tapi sekarang kan gini Pak, yang kita menurut saya itu harusnya kita harus menjadi warga negara yang resah dengan adanya kemajuan teknologi ini ya. Sekarang di saat saya bicara algoritma, ya. Di saat saya scroll, benar. Ya, nggak fungsi lagi algoritma tadi. Ya, jadi di saat kita menggeser thread gitu kan langsung muncul berbagai konten kan. Ya. Konten yang benar. Itu kan, ya. Di saat misalnya agak tahu delok ini loh, buka nomor ini, klik. Padahal bukan kebutuhan. Iya, godaan padahal. Nah, di saat zaman pertanian, sing sampai buka kok ngono, kan gak nyambung. Ya. Akhirnya merusak dong. Pertanian loh, kok yang lain. Nah dari situ kan yang akhirnya kita selesai. Makanya dengan adanya rumah YouTube ya kaitannya dengan informasi sejahtera tadi gini. Jadi saya ingin mengajak masyarakat ya, ayo sadar. Ya, maksudnya apa? Mari kita membuat satu rujukan tontonan yang akhirnya menjadi rugi kalau tidak nonton. Karena di rumah YouTube itu yang kita sajikan adalah informasi sehari-hari. Ya, bisa kegiatan sosial, bisa kegiatan keagamaan, ya, bisa jual beli mobil, motor segala macam, ya. Jadi kaitannya dengan sejahtera itu di saat misalkan ya, saya membutuhkan satu keahlian misalkan ahli kunci, ya. Dengan adanya tersajinya sebuah informasi tadi di saat saya menginginkan ahli kunci kita temui. Ya. Oh ternyata ahli kunci ini tetangga kita sendiri. Ada di YouTube itu pastinya. Ya, informasi. Karena rumah YouTube tadi harapan saya ya. Itu nanti akhirnya bisa mewujudkan sentra informasi itu ada di mana. Di saat rumah YouTube ini ada di RW, berarti di RW itu ada sentra informasi. Ya. Nah, di saat ada sentra informasi tadi, berarti jenengan butuhkan misalkan pemegang admin YouTube rumah itu misalkan Mas Bahtiar, ahli kunci ya. Wah, informasinya justru kayak Gunung Rejo. Nah, sejahtera itu maksudnya bagaimana? Coba sampai misalkan nggak tahu informasi yang seperti itu ya, misalnya sing rusak lemari ini sampai kunci lemari, kan sampai buat delete. Benar. Ya kan? Terus mau cek nang pasar membutuhkan biaya berapa itu? Ya kan? Tapi di saat informasi itu ternyata tersaji, tonggoku dewe kayak ngebel. Iya. Akhirnya di sini ada efisiensi untuk pemenuhan kebutuhan tadi. Di situlah akhirnya sejahtera. Ya, begitu juga misalnya di sini ada
mungkin di desa ya, mungkin ini masuk potensi sing mungkin terjadi langka ya. Di saat misalkan ya, sampean misalkan jualan sayur mateng, ya sayur mateng atau sama layanan antar, ya katakanlah setiap malam minggu misalnya sampean beli sate, ya. Nah di saat beli sate tadi didasari pesanan, karena sampean sudah pokoknya setiap minggu sampean bikin sate terus ada pesanan, ya aku pesen sak mene, oh berarti aku beli wedhus sing rodok gede, ya kan. Nah akhirnya menggali potensi itu menjadi bisa karena informasi, ya. Terus lagi misalkan sampean di sini kemana ke desa ya, sampean misalnya pengepul, menjadi pengepul ayam kampung, ini tingkat sejahteranya di mana, ya. Di saat masyarakat itu tidak tahu, ya, untuk mencari pembelinya, pengepulnya ayam kampung, ya. Ini masyarakat bisa dirugikan. Misalnya Mas Bahtiar, aku tene dodol petik padahal duduk anu ya, Pengepul ayam, pengepul ayam ya, pengepul kambing. nah, terus aku nggawa ayam gede-gede ya, aku butuh 100 Mas, ya wis kene lek loro 100 gelem, padahal sitok itu didol payune 100, ya. Dengan kebutuhan informasi ini akhirnya kan masyarakat rugi. Waduh, kok Pak dolan pengepul kan payune 200, Bahtiar mek 100, aku gak nyalahmu anjen aku njaluk 100. Menyambung, benar, menyambung informasi, menyambung rumah YouTube itu memang kalau kita ya, saya membicarakan lagi. Ya. Ini saya ada yang namanya KTH, kelompok tani hutan. Jadi kita gimana caranya kelompok tani hutan ini di sisi pertaniannya, kalau kita bisa memasarkan lewat YouTube, terus termasuk kita bisa panen kopi ya, kita bisa jualan kopi. Kalau lihat konten, kan kita bisa dikenal kopi Arjuno ataupun kopi KTH Wonosobo itu kan bisa disampaikan dengan konten. Itu bisa nilai ekonominya lebih besar, lebih merakyat ya, lebih berkembang banyak. Kalau seperti yang Jenaz sampaikan kayak tadi ada yang jualan seperti itu, adalah tingkat ekonomi pribadi atau ekonomi masyarakat pribadi. Ya. Kalau kita membicarakan dengan pertanian, kita lebih meluas kayaknya. Kalau YouTube itu kan lebih lebih besar kan, lebih besar. Eman juga kalau kita tidak sebagai warga atau orang kampung tidak bisa memanfaatkan. Nah, YouTube ini kan gampangnya kan gini Mas ya, di saat sampai itu misalkan ya dari kelompok tani tadi ya, misalkan ada informasi yang bagus, ya. Ini kadang-kadang sampai mau menyampaikan itu dengan cara apa kan? Ya. Nah, di saat sampai bikin rumah YouTube, ya, kan program rumah YouTube tuh prosesnya begini. Membentuk rumah YouTube, disosialisasikan ke warga. Minimal setiap RT kita kasih banner kecil-kecil. Kita mulai mensosialisasikan bahwa di lingkungan kita ada rumah YouTube. Ya. Terus rumah YouTube tuh ya apa? Siapapun bisa bikin konten. Ya, mau jamaah Yasin, jamaah itu gak apa-apa, shootingan. Pokoknya yang saya butuhkan itu adalah informasi, ya, bukan karya kreator, bukan. Nah, akhirnya kan masyarakat banyak yang nimbrung, banyak yang nonton rumah YouTube tadi, ya, karena banyak informasi kekinian. Nah, disitulah ya, di saat sampai ingin menginformasikan masalah pengguna, pemanfaatan lahan, ya, di karangan, ya, misalnya saya punya program, bagaimana kalau satu rumah misalkan menanam jeruk, ya, di saat yang sepakat wis konten no kabeh, jeruk gratis tak kirim. Ya, di saat setiap rumah tadi misalkan ada lahannya yang bisa dimanfaatkan untuk menanam jeruk, ini kan potensi, iya kan? Nah, di saat saya menyampaikan sesuatu kebagusan tadi, karena yang nonton sudah beragam dan banyak, ya, karena memang rumah itu kita bentuk untuk diketahui minimal 1 RW dengan sosialisasi tadi. Nah, akhirnya di saat saya punya usulan-usulan tadi, disitulah apa? Benar. Program kita itu contoh di kelompok tani hutan. Kita sekarang ada bibit produktif. Produktif ini adalah bibit apukat durian. Memang ini yang menjadi program kita di kelompok tani hutan. Ini kita kasihkan ke masyarakat gratis. Siapapun yang punya lahan dan bisa dapat perkebunan
alpukat perkebunan durian itu menjadi program kita di kelompok tani. Gratis sih ya. Gratis kita sampaikan. Kalau kita bisa, boleh kan kita sebut merek yang ngasih. Enggak masalah. Ini kita dari kelompok tani ini mendapatkan bantuan dari BPDes Berentas Sidoarjo untuk program follow yang ada di wilayah luar kawasan. Dalam kawasan pun bisa. Jadi di luar kawasan itu, contoh di pekarangan masyarakat. Kalau yang dalam kawasan itu ada di wilayah di dalam hutan. Termasuk di kelolaan kami di KTH Wonosobo itu di dalam kawasan. Tapi kita KTH Wonosobo bisa mengelola di luar kawasan juga, termasuk di lahan masyarakat. Kita kasih bibit gratis. Informasi ini memang belum tersampaikan. Seperti inilah ya. Di saat menteri ini sampean, ya, namanya Amran Sulaiman itu menteri gendeng. Lah kok bisa? Lah wong Malang ngomong gendeng. Jelas. Ya, soalnya gendeng hebat identiknya gitu ya. Edan. Ya, edan. Seperti itu yang kita cari sebenarnya. Nah, di saat sampai misalkan Pak Amran, ya, karena KTH kami ini ya sekarang lagi menangani program, ya, yang informasinya itu harus diterima oleh masyarakat. Karena apa? Pemanfaatan lahan bisa apa namanya dipakai untuk tanaman gratis ini, ya kan gitu, ya. Berarti kan saya perlu media. Ya, untuk menjelaskan sing butuh alpukat gratis, ya. Rungokno yo. Ya. Paling enggak lahannya harus begini kan gitu. Iya. Ya kan? Persiapan lahan dulu. Nah, ini yang perlu sampean sampaikan secara lengkap di situ. Tapi di saat misalnya sampean ono wong siji mandani, ono wong loro mandani. Capek deh. Kelamaan nyampe berita. Informasi ini yang memang kita sampaikan. Nah, jadi YouTube. Di saat misalkan sampean memang ingin tanaman gratis dari saya. Nah, ini pola tanamnya seperti ini. Siapkan dulu, gali dulu. Ya. Bagaimana? Nah, itu otomatis dari nanti saya menjelaskan. Kedalamannya harus sekian. Ya. Nah, terus misalkan samping-sampingnya itu juga harus digali, misalkan untuk stok makanan tambahan ya di sini. Nah, ini kan di saat sampai menyampaikan lewat YouTube kan bisa ya gimana kok apa itu apa sih itu udah lali aku. Di saat tahapan-tahapan itu apa namanya? Persiapan. Nah, kalau kita di sini bahasanya kalau ada kita pastinya pakai ini tanaman seperti alpukat sebelahnya bisa ditanamin sayuran. Tumpang sari. Ya, itu dari pemanfaatan lahan. Itu kalau yang lahan luas. Ya. Ya, karena sasaran sampai tadi kan lahan luas sama lahan pekarangan. Ya. Nah, berarti di saat sampai bisa sampaikan secara tuntas. Nah, berarti kan lewat media ini. Akhirnya misalkan aku ingin itu ya apa? Itu rumah nasi itu konten itu tentang itu. Benar. Ya. Oh, berarti sing tak siapno kudu iya, lek gak nyiapno kono ya gak dikei. Benar. Nah, aku mau kok tuandur pasal ae. Mendengarkan informasi dari YouTube, melihat informasinya dari Info TV, Info Sari. Memang itu kan kita siapkan itu. Tapi memang yang belum kita lakukan adalah sosialisasi lewat YouTube. Benar. Memang itu penting. Ya. Jadi penyampaian. Jadi enggak semua masyarakat itu dapat, enggak semua lahan dapat, Pak. Karena peta dalam hal ini karena saya juga anggota ya. Jadi tahu yang mendapatkan bantuan ini sudah dalam pemetaan. Yang melakukan pemetaan itu Das Berantas sendiri. Nantinya diharapkan itu bisa melakukan istilahnya apa ya, konservasi air ya. Nantinya di situ akan air yang dari sungai-sungai situ nanti kan pasti ke aliran Sungai Berantas. Makanya Das Berantas, daerah aliran Sungai Berantas. Ya. Nah, untuk KTH ini fungsinya yaitu sebagai pelaksana program di lapangan. Nah, lokasinya di daerah Gunung Rejo, khususnya Dusun Kreweh. Nah, ada bagian yang sudah dipetakan oleh Das Berantas. Itulah yang akan didapat. Sebanyak berapa? 2000 bibit ya. Itu ada alpukat, durian sama waru gunung.
Tiga itu. Jadi untuk di aliran sungai ini harus pakai kayu biar nggak dipanen hasilnya, kayu lebih kuat supaya nggak longsor di area keberadaan tadi ya waro, pohon waronya. Kalau yang perkebunannya khusus alpukat dan durian harus di area lain. Membicarakan tentang Pak Amran tadi, kira-kira kami dari kelompok tani ini bisa menjangkau beliau dan suara kami didengarkan beliau. Kira-kira pembicaraan ini nyampe mana kira-kira? Bisa nyampe ke Pak Amran atau gimana? Kalau kesah kami selagi kalau petani. Ini Mas ya, jadi di saat kita ingin didengar sama orang yang punya power, ya, nah, berarti kita juga harus bagaimana kelompok tani bisa menjadi sebuah power. Katakanlah misalkan terkait dengan proyek Das Berantas kan bukan hanya di sini saja, ya kan? Seluruh. Nah, di saat yang ingin sampaikan tadi seperti itu, ya saya ngomong Pak Amran, saya membutuhkan media seperti ini. Ya, paling enggak YouTube ya, di teman-teman KTH ini harus bikin rumah YouTube ini. Maksudnya apa? Di saat kita bisa menjelaskan lewat YouTube ini gambarnya tutorialnya, cara tutorial. Gitu. Jadi mesti kayak ini. Tutorialnya itu harus bagaimana? Di saat kita menyampaikan lewat YouTube ini kan bisa tersampaikan secara benar. Ya. Sehingga orang itu nggak sampai salah atau gagal paham. Benar. Ya, jadi bisa diperdomani. Kalau kamu memang ingin masuk di dalam program ini, ya rumah Nike guys, ya nggak? Nah disinilah ya Pak Amran harus berpikirnya, ya asik ini, kelompok tani ini harus kita fasilitasi. Soalnya apa? Kita membutuhkan petani-petani ini yang gampangannya anak-anak muda itu juga akhirnya bisa mendengar suaranya inovasi dari pertanian yang disampaikan oleh kelompok tani. Ya, bagaimana anak-anak muda tadi misalkan bisa memahami ternyata bertani itu keren. Nah, berarti kan bahasanya gitu di saat kami sasarannya ke sana. Ya, nah sehingga ini menjadi sesuatu yang penting Mbak Amran, ya. Jadi media informasi ini sangat penting, ya. Di saat KTH seluruh Indonesia misalkan pakai YouTube semua, istimewa lagi kan, ya. Apalagi nanti gampangannya KTH ini gampangannya se-Indonesia ini gampangannya bagaimana kemudahan komunikasi tadi ada perlindungan secara hukumnya. Maksudnya apa? Yang sering terjadi begini, kita misalkan punya potensi durian, ya. Atau potensi apa saja atau misalkan apa alpukat ya. Ini yang sering terjadi ya, perdagangan pertanian yang sering terjadi ya. Saya ngirim ke Bali ya, 1 kali ya, 1 pickup, 2 kali 2 pickup. Begitu kita kirim 1 tronton banyak dicela. Ya, katanya yang speknya kurang lah dan padahal kita sudah komitmen spek itu kita pegang juga. Ya. Tapi pada kenyataannya seperti itu. Ya, begitu barang sudah datang katanya barang nggak sesuai dengan spek. Ya, alasannya macam-macam. Akhirnya petani kan rugi. Ini yang harus menjadi perhatian juga. Ya, di saat sekarang ini gampangannya akal waras, akal cerdas itu ada di Pak Amran ini. Ya, menteri-menteri itu harus nyontoh Pak Amran ini. Dia itu berpikir cerdas. Pertanian modern itu harus pakai alat yang modern. Iya kan? Nah, begitu juga kaitannya dengan bagaimana bisa kita merasiokan informasi ini sampai ke sasaran pakai YouTube. Iya kan? Kita bisa menjelaskan secara gamblang gitu loh tutorialnya harus bagaimana. Benar nggak? Iya. Nah, cuman yang ingin saya tanyakan Pak. Ya. Kalau bicara channel pertanian banyak di YouTube itu Pak. Iya. Yang ingin saya tanyakan, bedanya nanti channel pertanian yang sudah jalan itu sama rumah YouTube ini apa? Ya perlu dijelaskan ya. Keren ini. Saya sudah menyampaikan ya pada konten-konten sebelumnya ya. Jadi rumah YouTube yang saya kelola itu ada perlindungan hukumnya. Ya. Di saat kita sudah menjalin kemudahan komunikasi tadi ya. Itu nanti bagaimana perlindungan hukumnya di saat misalkan ada one prestasi ya. Ada
ada permasalahan di situ, itu di bawah media ini nanti. Katakan misalkan KTH itu nanti ada semacam strukturnya. Iya. Yang bertanggung jawab siapa? Kan gitu. Jadi harus ada ketentuan-ketentuannya ya teman-teman di KTH ini. Ya. Bagaimana di saat pemerintah memfasilitasi misalkan distribusi pertanian. Ya. Bagaimana misalkan potensi yang ada di sini kita bisa jual di Papua. Ini pemerintah juga harus fasilitasi. Fasilitasi apa? Transportasinya. Kita kan harus berpikir cerdas begitu. Ya, berpikir cerdas begitu. Berarti apa? Berarti kaitannya dengan KTH, soalnya Pak Amran juga pernah menyebutkannya dengan UMKM. Soalnya UMKM itu juga banyak yang dihasilkan dari produk pertanian. Nah, dari sinilah ya. Yang dulu itu ada ketabuhan. Maksudnya tabu di saat misalkan Menteri Pertanian nyinggung masalah UKM, tabu katanya, itu bukan ranah kamu. Ya, sekarang udah Pak Amran keren, Pak Amran langsung koordinasi ke kejaksaan. Pak, kalau misalkan ada kaitannya dengan pupuk ya harus tegas. Itu kejaksaan. Jangan sampai nanti ada tebang pilih. Nah itu kerennya tuh di situ. Ya, selama ini Pak, kalau yang kita rasakan sebelumnya ya Menteri Pertanian sebelumnya nggak hanya sebelumnya ya kurang menggigit lah istilahnya, kurang menggigit. Nah, mungkin dengan adanya Pak Amran ini mungkin ini harapan baru ya bagi kami para petani yang baru, petani milenial juga ini mungkin nanti dari situ ada perubahan yang besar di dunia pertanian, harapan. Nah, semoga ya Pak Amran bisa melaksanakan apa yang menjadi cita-cita pertanian di Indonesia yang digemborkan oleh Pak Prabowo pada saat pidato swasembada pangan. Tahun berapa itu? 2030 kalau nggak salah. Nah, diusahakan secepat mungkin. 3 tahun, berarti kalau sekarang 2025 ya 2028. Oh, 2028 ya. Itu sudah swasembada. Itu target ya. Keren berarti kan. Program petani itu, petani milenial itu. Nah, dari sinilah ya. Makanya teman-teman milenial ya sekarang ya itu harus punya visioner, punya mimpi-mimpi. Wujudkan mimpimu di arah sekarang. Sangat bisa. Ya. Saya makanya ini Mas Candi tahu. Saya mulai HP itu bisanya SMS, saya sudah punya program. Dulu yang namanya SMS Blast. Oh iya. Iya kan? Broadcast, SMS broadcast. Terus ada punya program. Soalnya apa? Pikiran Candi waras. Ya. Jadi bagaimana sih di saat teknologi sudah seperti ini nih, apa yang nggak bisa? Gitu loh. Katakan misalkan Amran ya. Amran gambarnya bikin portal portalnya Amran tuh nggak tahu apa, TikTok apa ya? Nggak tahu medsos apa. Ya, dia punya medsos gitu loh. Iya. Ya buktinya apa? Ya langsung viral dong. Ya harapan saya kayak misalkan menteri-menteri lain seperti gitu. Ya. Terus sekarang katanya sama ini kan di Ansor juga, ya kan? Kan di sana kan ada Pak Amin, siapa? Muhaimin. Nah, ya. Untuk di kabupaten anak Bu Latifah. Ya termasuk juga Pak Bupatinya itu juga dari kader. Di saat banom tadi, sekarang itu namanya masyarakat itu namanya harus diberikan edukasi masalah entrepreneur. Ya, bagaimana punya keinginan menjadi seorang wirausaha, menjadi seorang pengusaha. Ya, nah, dari situlah ya. Bagaimana banom tadi? Ya nun saya Bu ya, kalau saya mengkritisi ya jangan hanya pamer uniform aja di saat ada kegiatan. Selain itu nggak ada blast. Ya. Bagaimana kalau misalkan banom tadi melopori bagaimana pemberdayaan masyarakat bikin YouTube channel? Karena YouTube channel ini gambarnya bentuk fasilitasi masyarakat yang membutuhkan informasi, mau promosi usaha, mau apa segala macam ada di situ. Nah, sehingga keberadaan organisasi tadi lebih dikenal. Begitu juga sampean, misalkan kelompok tani bikin rumah itu. Ya. Jangan dibatasi misalkan karena kelompok tani itu kontennya harus pertanian, jangan.
anu Pak, saya potong. Kalau Ansor sudah punya channelnya ya. Ada Singosari, Ansor Singosari ada. Sudah ada. Ya, mungkin dikritisinya itu gini. Kenapa kok viewernya sedikit? Loh ya enggak apa-apa. Ini saya sama YouTuber ya. Saya yang ya channel umum, bukan siap membantu kalau memang. Jadi harus ada trik-triknya. Nah, ilmunya Jadi nanti kita sharing lah sama channel Ansor Singosari. Iya, saya senang. Oh itu sahabat-sahabat saya juga. Ya, terkait dengan YouTube ya. Ya. Sekarang kalau kita bicara viewer ya, bicara misalkan subscribe segala macam. Ya nun sewu ya. Di saat berharap dari situ kayak sampai sendiri saya ini oleh duit atau ke YouTube. Padahal sudah lama kan sampai. Sudah. Ya, sudah dapat berapa kira-kira? Ya 1 kali. Masih 1 kali. Tapi kan terus akhirnya ada penurunan viewernya. Ya karena ya namanya ternyata YouTuber dari itu sisi kompetensi ya. Ini agak curhat ya. Sedikit. Ini juga ilmu bersama nanti. Ya. Siapapun yang akan buka channel YouTube. Kalau saya kan di channel saya ini khusus ini kalau nggak salah mulai 2022 saya mulai. Pada saat itu saya setelah jadi panitia PTSL nggak ada yang saya kerjakan lagi ya sudah selesai ya. Saya ini buka ini channel lama cuman baru saya aktifkan lagi tahun 2022. Tahun 2024 bulan 3 kalau enggak 4 baru cair. Yang pertama kali iya, karena sudah memenuhi syarat. Oh, enggak Pak. Oh terus. Hanya karena ya itu tadi namanya pekerjaan itu ada yang sedikit membosankan. Saya ingin nuansa lain akhirnya kemana ya saya ya ini kan namanya juga. Nah itulah ya perjalanan hidup. Saya ingin ya akhirnya saya pertanian saya itu yang ingin saya. Makanya saya gabung ke kelompok taninya Pak Kholil ini sebagai ketua KTA ini. Sebenarnya itu masih senafas ya. Sampai di saat sampai kreator dulu tuh misalkan lebih ke budaya ya, lebih ke apa gitu ya. Terus sekarang sampai kan lebih konsen, akhirnya bikin konsen ke pertanian kan gitu kan ya. Iya. Nah, kan berarti kan sampai waktu itu kan ada kejenuhan. Iya. Iya kan? Saya akui iya. Ya, dengan ada inilah ya yang saya kritisi ya. Teman-teman misalkan Bandengan ada kejenuhan. Ya. Tapi kalau rumah YouTube itu yang akan menjadi pembeda, akan menjadi sebuah solusinya. Karena rumah YouTube saya desain menjadi sebuah pemodelan ya. Bagaimana di saat rumah YouTube nanti akan hidup selamanya ya. Di saat kita bicara misalkan subscribe viewer lebih potensi. Ya. Lebih potensi ya. Contoh sekarang satu peluang rumah YouTube ya, dengan rumah YouTube potensi viewernya itu gini. Misalkan ya, ini ada setiap harinya misalkan ada informasi ya, mobil dijual ya. Dari sini ada informasi motor dijual, di sini ada sepeda bekas dijual ya, ada ini ya. Katakanlah 5 informasi ya. Nah, kan saat kita bicara viewer tadi kan agar penonton itu kan menonton kan ya. Menonton sampai akhir ya. Di saat misalkan hello guys, hari ini ada 5 info. Ada mobil dijual, motor dijual, sepeda bekas dijual, ada ini jual, ada ini jual. Rasionya ya penonton pasti akan nonton. Ya, mobilnya kayak apa sih yang dijual, motornya kayak apa sih, sepedanya kayak apa sih, kulkasnya kayak apa sih. Karena akhirnya ditonton. Iya kan? Nah, di saat setiap hari itu misalkan ada informasi yang terbarukan terus, ya misalkan ada informasi UKM atau misalkan ada resto menawarkan menu baru dan sebagainya, tapi harus ada prolog dulu ya. Jadi ada hostnya tadi yang menyampaikan liputan saya sekarang tentang ini macam-macam ya sih. Iya. Semua kebutuhan masyarakat. Nah di saat sampean info kami tentang pertanian terkini ya. Alhamdulillah guys ya, saya dapat bantuan dari Amran ya, misalkan apa hand traktor atau apa segala macam ya. Amin. Seperti itu. Semoga didengar oleh Pak Amran ini. Karena apa? Bahwa program beliau untuk petani muda milenial ini sudah banyak yang mendaftar. Nah, hanya beberapa saja yang terdaftar di situ.
petani muda milenial. Makanya di saat nanti misalkan ada konten ya, terus misalkan menyampaikan secara profesional pemetaan pemanfaatan lahan di Desa Gunung Rejo ya, dengan potensi pemuda milenial yang sekarang sudah tergabung ini ya, punya program seperti ini. Ya. Nah, programnya sudah sampai siapkan blueprintnya, jadi menyampaikan secara jelas apa yang Anda butuhkan. Itu baru ya. Jadi di saat bagaimana anak-anak milenial tadi ya betul-betul bergerak, itu memang didasari kompetensi. Ojo butuh iki, kate kok ge opo? Yo ge anu, Pak. Contoh saja, karena kita kan di petani kopi, kawasan lereng Gunung Arjuna, itu kan banyak sekali petani-petani kami yang gimana belum bisa untuk memproses dari pasca panen. Kalau mereka di pertaniannya sudah menghasilkan dan sudah panen, tapi di pasca panen ini butuh alat yang canggih, mungkin butuh hadirnya Pak Imran di sini. Di situ ya, kalau misalkan mentornya ya saya sudah ada. Jadi Kim Subali, rumah YouTube Subali Mangliawan. Ya, dia yang punya alat roasting kopi. Wah, benar tuh. Ya. Alat roasting kopi ini kan sing jamin maksudkan. Bener. Kan gitu. Alat pasca panen itu bener. Nah, di saat Pak Amran juga bicara masalah UMKM, ya, saya minta Pak Amran untuk di Malang, ya, potensi kopi luar biasa. Di saat memenuhi kebutuhan masyarakat Malang cukup. Maksudnya apa? Saya ingin untuk perusahaan-perusahaan kopi, ya, itu supaya menjual, ya, satu kemasan minimal 10.000 ke atas, jangan 10.000 ke bawah. 5.000 ke 10.000 ke bawah itu menjadi pasarnya petani lokal. Akhirnya petani punya pasar. Masuk akal nggak? Tapi di saat misalkan perusahaan itu masih memproduksi misalkan satu saset yang harganya 5.000, kita nggak punya pasar. Benar. Nah, inilah yang harus dirasionalkan oleh Pak Amran. Pak Amran, ya kan gitu. Ya, kaitannya dengan UKM naik kelas yang katanya Pak Prabowo, ya. Dari sisi pertanian, ya, yang harus diambil kebijakan, ya. Jadi Pak Amran harus kerjasama dengan Perindak. Ya, intinya apa? Jadi perusahaan-perusahaan kopi ya, khusus di Malang, ya, tidak boleh memproduksi saset 5.000. Karena apa? Potensi kopi di sini di saat saya bicara mulai di Gunung Kawi, mulai pakai saji, mulai ada semua. Benar. Nah, di saat masing-masing itu tadi misalkan ada bantuan roasting kopi, ya. Namanya roasting kopi tadi kan untuk ya itu tadi di saat pengertian pasca panen ya. Jadi di saat kopi robusta, ya, itu cara roastingnya harus seperti ini. Gak oleh gosong nemen, ya gak oleh gini. Nah, kalau sudah pakai roasting kopi, pakai roasting itu tadi, nah kita sudah bisa membuat produk sesuai dengan cita rasa kopi robusta. Jangan sampai nanti ini katanya kopi robusta kok aromanya kok seperti ini, kok nggak ada aromanya. Kalau kopi kan begitu kan, pertama dari aroma dulu kan. Benar, dari aroma. Iya kan? Ya. Baru diseruput, baru terasa. Cerita, ini cerita sedikit. Kemarin kami dari kelompok tani KTH Singosari itu diundang oleh Pak Bupati untuk audiensi. Membicarakan tentang gimana kopi di wilayah Kabupaten Malang ini mencukupi untuk Kabupaten Malang dan tidak keluar lagi dari Kabupaten Malang. Dan andaikan keluar itu bisa seharga, bukan harga tengkulak, tapi harga yang bisa mensetarakan ataupun menambah ekonomi para petani. Itu yang kemarin kami sampaikan, termasuk adanya dari pemerintah Perindak ya. Disperindak itu kemarin hadir juga membicarakan tentang gimana kopi ini termasuk dari Arjuno, Kawi, lereng mana aja kemarin yang banyak itu di sini supaya menjadikan kopi itu istimewa harapan yang ada di wilayah masing-masing dan menjadi mengangkat nama Kabupaten Malang. Jadi kalau dari itu tadi berarti yang dibutuhkan apa? Kan bahasanya itu benar. Ya. Di saat Pak Amran bicara pertanian modern yang didatangkan alat-alat modern. Benar. Ya. Di saat kita ngomongin bicara kopi yang kita butuhkan alat roasting kopi. Ya, paling nggak masing-masing wilayah ada roasting kopi ya. Nanti kita lihat kebutuhan roasting kopi itu butuh berapa unit misalkan untuk yang kan ada kapasitasnya berapa. Benar.
Misalkan saya minta kapasitas yang 1 hari 1 ton aja. Ya. Istimewa itu. Dari situ ya, disinilah ya, bupati itu juga harus berani berpikir cerdas begitu. Saya harus mensejahterakan petani kopi khususnya, ya. Bisa bupati itu mengeluarkan regulasi, ya. Produk pabrikan masuk Malang itu harus kemasan di atas 10.000. Ya. Saya akan menyiapkan pasar untuk penikmat kopi, ya. Betul. Saset satu sasetnya di bawah 10.000. Bisa Pak ya Bupati? Bisa. Memang kemarin kita berbicara tentang gimana kalau ada Perbup, kita dibutuhkan nggak para petani? Memang sempat kita berbicara tentang itu dengan Pak Bupati Malang kemarin, pas untuk audiensi. Dan harapan kami memang bukan hanya mesin ataupun alat yang dikirimkan ke kita, tapi menurunkan juga gimana caranya petani ini bisa memproses kopi itu dengan kopi itu nggak bisa asalan. Iya. Ada gridnya, caranya menanam seperti apa, perawatan seperti apa, memanennya pun petik merah seperti apa, itu harus ada. Dan itu pun harus memang pemerintah kabupaten turun kepada masyarakat, memberikan beberapa orang-orang yang memang dipercaya bisa untuk mengelola kopi itu untuk memberi wawasan, memberi ilmu kepada para petani. Seperti itu. Pendelegasian. Ya, makanya dari situ ya penguatannya harus disampaikan. Ya. Jadi di saat Samen membuat rumah YouTube tadi ya, karena di sini gampangannya yang ingin Samen tonjolkan itu masalah kopi, Samen harus mendatangkan orang-orang yang punya kompetensi di bidang kopi. Ya. Untuk Samen aja berdialog di sini. Di saat ternyata misalkan Samen bikin konten tentang kopi tadi, misalkan dari berbagai tadi, misalkan banyak komennya di situ. Nah, disitulah komen-komen itu yang nantinya harus dirumuskan menjadi sebuah kebijakan bupati. Ya kan? Bupati itu harus berpihak kepada rakyat, sama dengan presiden. Ya. Jangan di sini produksi kopi melimpah, ya, tapi nggak laku, ya, karena produksi pabrikan itu masih ada yang menjual, misalkan 1 sasetnya 5.000, ya, itu kan bukan kopi murni ya, kami bilang gitu aja. Ya. Dan makanya ya di saat misalkan pokoknya nggak boleh, ya, produk pabrikan, ya, menjual saset harga di bawah 10.000, nggak boleh, khusus untuk Malang. Kemarin sih memang kami sampaikan bahwasanya supaya memotong mata rantai tengkulak yang masuk ke kampung di pertanian kopi. Kenapa? Selagi tengkulak itu keliling di kampung kita, tidak ada yang namanya sejahtera petani. Kenapa? Dibeli dengan harga sekian, kan gitu. Nah kalau itu sudah terpotong, masyarakat bisa memproses dengan pasca panen dengan adanya roasting. Akhirnya kan dengan specialty yang kita bisa gaungkan nama lereng Arjuna, itu lebih mahal lagi harganya. Kan seperti itu kan, makanya di saat pengertian UKM bangkit itu yang sampaikan tadi, kan gitu. Ya. Jadi bagaimana ya, produksi kopi yang di Malang tadi memang sesuai dengan cita rasa. Benar. Ya. Di saat robusta, di saat Arabica, di saat ini tuh seperti itu karakternya, ya. Soalnya sudah pakai alat yang modern. Alat yang modern Pak Amran gitu loh. Siap menunggu kedatangan beliau di sini. Kenapa? Kita kawasan ini ngomong KTH itu dari program KHDPK yang mana program pemerintah, program Pak Presiden dulu itu untuk menambah perekonomian masyarakat, meningkatkan perekonomian masyarakat. Yang mana KTH ini sudah mendapatkan kawasan yang sudah di SK-kan kurang lebih luasannya 96 hektar. Ini kalau dikelola, kalau gitu gini Mas ya. Luar biasa. Jadi biar tujuan sampai insya Allah tersampaikan, ya. Saya insya Allah bulan Januari kan sudah di Bandung. Wah, okay. Ya, Bandung Jakarta urusan saya dekat. Ya. Sekarang aja dari sini ke rumah saya ini perjalanan saya 1 jam. Iki karena sembayar. Betul. Ya. Dari sinilah ya. Jadi jenengan bikin rumah YouTube ya. Kontennya lebih ke pertanian kopi tadi, ya kopi sama KTH ini ya. Nah, itu saya menunggah di situ, ya. Di saat saya nanti misalkan ke Jakarta, lihat ini Pak Amran, rumah YouTube yang ada di Gunung Rejo, ya. Petani. Bisa dibuka sih, kami punya namanya KTH Wonosorejo. Wonosorejo itu ada YouTube-nya, tapi masih belum masuk banyak karena apa?
Itu tadi butuh lagi orang-orang seperti jenengan untuk melatih kami. Gimana cara YouTube ini bisa? Jadi itu nanti ya jadikan itu langsung aja sambil bikin rumah YouTube. Ya, rumah YouTube apa? Gitu loh ya. Maksudnya apa? Biar saya mudah gitu loh, di Jakarta saya ngomong. Itu loh kebutuhan petani milenial yang ada di Malang. Ya, khususnya petani kopi di sana memang potensi kopi luar biasa. Itu harapan-harapan dari anak milenial Malang ya. Terus juga kaitannya dengan UKM bangkit, UKM naik kelas, apa katanya Pak Prabowo, itu terjemahannya. Selama nggak ada kebijakan pemerintah kaitannya dengan pembatasan produk yang menjadi pasarnya UKM, ya UKM maksudnya dimusuhin sampai pabrik, Ya nggak bisa jalan. Ya nggak bisa menang lah. Disinilah ya yang kita merasukan ya, khusus Malang, misalkan menjadi percobaan ya, bupati harus berani mengeluarkan kebijakan ya. Untuk wilayah Malang dilarang pabrik kopi semua produk ya menjual kemasan di bawah 10.000. Tapi kita sudah bisa tunjukkan ya, gampangnya potensi kopi di Malang ya di saat untuk mencukupi kebutuhan Malang sangat mampu. Nah, berarti di situ saya kan sudah punya datanya. Ini loh produksi kopi, ya kantong-kantong produksi kopi. Harus begitu. Benar. Jadi biar Pak Amran tuh menanggapi nggak sampai salah gitu loh. Iya lagi Malang tiba sih produksi kopi misalkan hanya berapa kintal aja per harinya. Padahal kebutuhannya ton. Berapa ribu ton kemarin katanya? Ada datanya. Nah seperti itu. Rasionya menerjemahkan programnya Prabowo itu UKM naik kelas itu khususnya kopi seperti ini kebijakannya harusnya. Tuh. Ya, memang berbicara tentang kopi memang lebih panas ini. Karena petani itu kemarin sempat saya mendengarkan, petani itu miskin. Itu saya nggak terima kalau petani miskin. Karena apa? Selagi pemerintahnya tidak bisa mengawal harga kopi, harga dari pasca panennya kopi, ya jelas saja para petani digelutkan sama perusahaan yang besar. Ya nggak bisa. Iya, kalau kopi yang sering terjadi misalkan ada sistem ijon, itu lebih gila lagi. Ya kan? Benar. Di sini ada petani-petani kopi dikasih uang dulu. Ini yang gila lagi, ini yang harus nggak ada ya. Memotong mata rantai tengkulak itu tadi. Memotong mata rantai tengkulak itu. Ya. Nah dari sinilah Mas ya, karena apa ya, perjalanan panjang saya, ya itu gampangnya ya, dan saya bisa bicara masalah apa aja nyambung saya. Dan akalan waras saya ini bisa mensolusikan permasalahan itu tadi. Benar. Ya semoga aja ya konten kali ini, ya. Jenengan tidak lanjuti ya, bikin rumah YouTube ya. Terus bahasan masalah kopi usahakan profesional. Ya. Jadi di saat kopi di sini misalkan produksi kopi itu ada di mana saja. Ya kan? Iya. Nah, kira-kira terus kemampuan produksinya ya, produksi kopi itu sekian. Ya. Di saat bisa memutus mata rantai tadi. Gampangnya petani kopi yang punya utang ke tengkulak supaya diputihkan. Ya. Dari situ baru kita punya kemandirian nanti. Jadi saya pingin gitu loh ya, menteri-menteri itu tirok sama presidennya. Ya. Hebat itu. Iya kan? Kayak kaitannya dengan petani diputihkan sama Prabowo. Kan gitu. Ya, nelayan putihkan. Nah, sekarang petani kopi minta juga. Harus. Nah, tapi ya itu tadi saya namanya harus sudah punya proyeksi yang profesional gitu loh. Harus ada pabrik, bukan pabrik roastingnya bukan yang kelas itu Pak, yang kelas sekian ton. Benar. Masuk ini. Ya. Nah, mungkin terkait dengan pemahaman rumah YouTube tadi ya, harapan saya ini bisa disikapi teman-teman ya. Jadi ada misalkan kayak pedagang bensin eceran, ya. Ini kenapa boleh jual bensin tapi jualan solar nggak boleh? Ya. Ini juga menurut saya juga keputusan yang tidak didasari dengan akal sehat. Ya. Nah, di saat potensi itu bisa menggerakkan perekonomian di bawah. Kan kita ke Pertamina bukan minta, bukan ngutang. Kita beli ya, benar. Kita beli. Kan gitu. Ya.
Begitu juga harapan saya nanti kaitannya dengan banyak ya produk-produk UKM. Makanya saya pernah bikin konten ya Indonesia negara UMKM. Ya, soalnya saya menerjemahkan programnya Prabowo tadi. Ya. Di saat masing-masing daerah itu ya misalkan betul-betul dimunculkan UMKM itu, rasio UMKM bangkit itu di situ. Kan masing-masing daerah itu kan ada macam produk kan. Ya. Kayak misalkan jenang dodol itu lebih ke Garut. Misalkan ini lebih gini ya, lebih gini kan itu kan. Nah, bagaimana upaya menghidupkan itu? Ya. Jadi gambarnya Indonesia itu nggak perlu lah kayak makanan wafer itu nggak ada juga nggak akan mati Indonesia. Kan gitu. Ya kan? Nah, jadi kayak misalkan macam-macam produk yang produksi di pabrik nggak makan itu loh nggak mati Indonesia ya makan aja apa ya tapi kan mohon maaf ya kalau kayak gitu ya kayaknya ekstrim lah pegawainya banyak loh di pabrik mungkin kalau saya setuju mengurangi produk-produk makanan impor lah itu banyak yang setuju Pak. Iya. Memang saya pernah diprotes Mas Mutiar ya, kait saya bicara kaitannya dengan perusahaan padat karya, ya. Kan saya makanya saya pingin ya kayak misalkan kayak Bandung tadi punya jiwa entrepreneur, ya. Di saat misalkan masing-masing Bandung tadi misalkan kayak Muslimat, kayak Fatayat ya, kayak PBNU ya, kayak IPNU ya, kayak Ansor ya, kayak Pagar Nusa ya, itu misalkan dibekali jiwa-jiwa entrepreneur tadi. Ya, akhirnya kan dia bisa bikin pabrik. Benar. Iya kan? Di sini akhirnya kan menyerap tenaga kerja. Memang kebijakan tuh pasti ada yang dirugikan dan ada yang diuntungkan. Kan gitu. Nah dari sinilah ya, di saat sekarang misalkan ya Amran Sulaiman dengan begitu ya, kapasitasnya sudah internasional. Banyak negara-negara yang dirugikan dengan adanya Amran. Soalnya apa? Yang biasanya kita impor beras dari misalkan dari mana tuh dari Brasil atau dari mana itu Thailand misalkan akhirnya dia impor dari sana kan rugi dia di sana menjadikan entrepreneur untuk masyarakat itu menjadi hadirnya pemerintah kepada masyarakat itu menjadi makanya hanya program saja loh ada Bu Latifah ini ya Banom itu harus bangkit itu loh kita nggak usah bentuk lembaga kelompok baru ya kelompok lama ini masih aja bertahan. Bu Latifah ini Pak Ari ini yang bilang tapi saya mendukung. Pemerintah harus hadir kepada masyarakat. Iya, jadi makanya harapan saya rumah YouTube ini akhirnya juga menjadi pemodelan pemberdayaan masyarakat. Ya, di saat misalkan masing-masing rumah YouTube dapat kucuran dana, ya, bagaimana bisa dana tadi mengalir kemana saja itu harus dikonten. Ya, sehingga pengawasan dana yang digulirkan kepada rumah YouTube tadi masyarakat semua tahu keperuntukannya itu apa. Makanya teman-teman di kota Malang ya katanya dengan dana 50 juta per RT ini harapan saya setiap RW bikin channel YouTube ya bantu pemerintah yang sudah memerankan masyarakat ini bukan sebagai objek tapi sebagai subjek ya yang diharapkan ikut berkontribusi. Ya, makanya disinilah harus punya jiwa entrepreneur tadi masyarakat sekarang agar muncul pelaku-pelaku usaha baru ya muncul pabrik-pabrik baru ya di situ akhirnya menjawab tenaga kerja ya, dari situ ya makanya saya bikin kebijakan yang ekstrim tadi ya larinya apa di saat kamu kerja di situ ya berarti kamu kan sudah bisa bikin yang seperti itu bikin sendiri kan gitu ya manfaatkan kayak keberadaan Banom ayo Banom dari pabrik ini saya sebagai ahlinya bisa bikin seperti ini pemerintah harus hadir tetap pemerintah harus hadir iya dong kalau sudah hadir mereka diberi gimana caranya wawasannya dan ilmunya menghadirkan orang-orang yang ahli di pakarnya untuk memberikan ilmunya kepada para petani Mas. Ojo sampai misalnya wis gawe pabrik tapi nggak dibekali ya mungkin dong itu cerita saya itu saya selaku KTH itu diberi SK oleh pemerintah oleh presiden. Jangan itu. Tapi di situ contoh ini yang akan KTH laksanakan. Insya Allah di awal tahun ini kita ada pemasangan patok batas wilayah. Jadi batas wilayah ini memang harus kita pasca turunnya SK itu harus
selanjutnya kita punya kewajiban untuk memasang patok batas. Lah, ternyata patok batas ini itu ditanggung mandiri oleh petani. Nah, ditanggung mandiri ini kan masa kita beri SK, tapi untuk pasang patok batas ini kita ditanggung mandiri, disuruh menanggung mandiri. Padahal nilainya besar sekali. Kalau saya ngajak urunan panen kopi, kalau harga kopi seperti ini dijak urunan mencapai kita membutuhkan biaya 100 juta itu dari mana? Sedangkan kopi nggak bisa terkawal dengan harga yang fantastis juga. Berarti terkait dengan tanggung jawab SK Presiden tadi, ya. Nah, disitulah ya bisa berpikir warasnya itu kan di situ, ya. Berarti harus disertai anggaran terkait dengan itu kan, gitu. Ya. Jangan misalkan itu tadi, jadi mengharapkan sesuatu ya, tapi tidak ada fasilitasi yang menunjang. Ya akhirnya gak semlaku. Ya. Itu masalahnya di masyarakat itu, kalau sudah mereka diberikan tugas ternyata nggak bisa jalan karena apa? Itu tadi masyarakat pemerintahnya nggak hadir ke situ. Gitu loh. Ya akhirnya apa yang terjadi sampai sekarang? Kita nyari investor. Harapan saya nanti ya ini dengan rumah itu tadi sampai ke konten-konten sing cadas ya. Jadi konten-konten yang harusnya itu pemerintah itu juga berpikir rasional ya, berpikir masuk akal ya. Jangan memberikan sesuatu tapi ternyata masih ada pembebanan kepada masyarakat. Ya. Nah, dari situ kan akhirnya kan nggak tuntas permasalahan ya. Seperti yang diharapkan kaitannya dengan kebijakan tadi akhirnya nggak nyampe, membuahkan hasil. Kan gitu. Ya. Sambil kopi dulu, Pak. Jangan lupa ini kopi asli murni Arjuno loh ini. Kopi asli murni Arjuno ya. Kenapa kita nggak punya produk? Kita punya produk tapi belum bisa untuk membuat karena apa? Mesin roastingnya kan nggak ada, Pak. Lah, ya, Pak. Roastingnya ada, rasanya akan lebih timbul, lebih menggigit. Karakternya akan muncul. Jadi gini ya semoga aja di Pak Amran mendengar ya. Jadi terkait masalah perkopian ini sebenarnya di Kabupaten Malang ya atau Malang Raya ini potensinya sangat tinggi ya. Ada di situ besar harapan kami petani kopi ini menjadi pilot project ya. Bagaimana rasio UKM bangkit ya dengan adanya potensi kopi yang ada di Malang ini, Pak Amran harus turun. Ya. Jadi harus ada fasilitas yang memfasilitasi rasio UKM bangkit. Ya, berarti butuh alat roasting. Di samping alat roasting, pasca pertanian tuh banyak, Pak. Pasca pertanian, iya, pasca pertanian. Bukan hanya roasting saja. Oh, gitu. Banyak sekali yang dibutuhkan seperti itu. Misalnya mungkin bor, Pak. Bor yang besar untuk nanam itu loh. Hanya untuk ini. Itu akan mempercepat proses penanaman. Ada itu bor pertanian. Dan alat pengering juga itu kan juga butuh. Kalau musim hujan bikin konten yang lebih keren lagi. Bikin konten yang lebih cadas ya. Membahas masalah kopi. Ini tadi kita bicaranya kan masih banyak latar belakang yang mendasari pembicaraan kali ini ya. Usahakan nanti rumah YouTube KTH ya itu harus ada bahasan tentang perkopian yang profesional ya. Jadi di saat ada kebijakan bagaimana hasil kebijakan itu akan mencapai di saat ada fasilitas. Ya, jadi jangan hanya lipstick belaka, gitu kan? Ya oke, mungkin itu ya bincang-bincang kami kali ini keren ya. Ini beliaunya ini Mas Bahtiar ini ya, dia punya channel Infosari ya. Sedang Pak siapa tadi? Pak Kholil ini ketua KTH sekaligus Ansor ya. Ingat ya Bu Latifah ya. Sama Pak Muhaimin Iskandar ya, tunjukkan ya gitaringmu ya bagaimana teman-teman Banom tadi betul-betul bangkit ya. Mungkin ini nyalon presiden masa nggak punya visi? Benar. Ya, garap ini Banom seluruh Indonesia. Jadi saya potong lagi menyampaikan visi. KTH Wonosobo ini di samping kawasannya 96 hektar, program-program yang akan kita gagas ke depan itu adalah satu dari perekonomian pertanian kopi. Perkebunan kopi, yang pasti seperti itu. Konservasi, jangan lupa, tetap konservasi. Pertanian seaman apapun, kalau konservasi ini tidak terjalankan, sumber mata air mati, dari mana pertanian bisa berjalan? Konservasi, juga banyak hal yang bisa digapai oleh konservasi.
seperti menahan apa ya, bukan menahan ini, tidak menimbulkan kebencanaan, konservasi, mencegah, ya kan. Terus membicarakan lagi tentang ini, udara pasti tidak terkontaminasi dengan udara-udara yang sudah menjadi apa ini, kalau kayak asap-asap itu, nah polusi. Kalau kita bisa konservasi ini berjalan dengan lancar, kalau semuanya akan menjadi keseimbangan alam. Ya, sumber mata airnya, ya kan, udara segarnya, ya kan, kebencanaannya juga tak akan ada bencana. Termasuk di wilayah KTH ini, di samping kita ada perkebunan kopi, kita ada program itu konservasi dan ekowisata. Mungkin itu yang saya sampaikan. Kita juga terbuka ya untuk kemitraan dengan banyak pihak. Ya, pabrik-pabrik yang mengeluarkan karbon kan bisa langsung menjadi jasa kami di sini. Kita sangat terbuka di sini. Bekerja sama. Cadas, keren kita. Konten kita kali ini cadas guys. Soalnya ini kami bersama pakar-pakar yang ada di Singosari. Ya mungkin itu ya. Yang bisa kami informasikan untuk konten kali ini. Ada tambahan lagi? Enggak ada. Cukup ngopi, jangan lupa ngopi. Jangan lupa ngopi. Apapun masalahnya harus ngopi. Hari gini ngopi pakai saset gak keren. Oke, mungkin itu ya akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Pak Ari.